Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Tuan Kota Dongguang, tetapi mereka sama-sama marah dan takut. Tuan Kota Dongguang berdiri dengan bangga di udara, dan berkata dengan dingin, "Saya mengatakan bahwa siapapun yang ingin meninggalkan Kota Dongguang setara dengan menghakimi klan dan harus dibunuh." Aura pembunuhnya melekat di sekujur tubuhnya, dan aura pembunuh membubung ke langit, seperti pedang tajam yang berdentang di seluruh dunia. "Tuan Kota Dongguang, saya milik keluarga Nanluo di alam surga barat, Anda tidak dapat membunuh saya." Ucap pria itu ketakutan dan berteriak keras, memohon belas kasihan, tetapi Tuan Kota Dongguang mengabaikannya, dan dengan keras, dia menendang lagi, menekan lawan di bawah, membentuk ruang niat membunuh yang tak terlihat. Mendiang guru suci dari keluarga Nanluo memiliki leher memerah dan urat biru di wajahnya, menggunakan energi paling kuat dan keterampilan pembunuh, mencoba menemukan jejak vitalitas, tetapi itu tidak membantu, dan tidak dapat membebaskan diri. Akhirnya, dalam suara terengah-engah, dia melihat bahwa itu mematahkan setiap inci, tulang dan dagingnya dan darahnya meleleh, rasa sakit yang hebat membuatnya tak tertahankan, dan ada ketakutan yang tak terbatas di dalam hatinya. "Ah!" dia meratap, berteriak dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari kematian, dan dia benar-benar hancur. "Sudah kubilang, tidak ada yang bisa meninggalkan Kota Dongguang," ucap Tuan Kota Dongguang berteriak dengan dingin. Di Kota Dongguang, tidak ada suara untuk beberapa saat, dan semua orang terdiam. "Lihat, Raja Iblis itu akan mengejar Tian Jiao itu." Tiba-tiba, seseorang berseru, menarik perhatian semua orang dan menimbulkan sensasi. Di layar di atas Kota Dongguang, di laut virtual, Raja Iblis dengan cepat mendekati sosok itu, menyebabkan semua orang mengepalkan tangan dengan gugup. "Tidak, Master dalam bahaya!" teriak guru suci arai hantu dan yang lainnya terkejut, tetapi tidak berdaya, karena Kota Dongguang telah ditutup, dan mereka tidak dapat pergi, belum lagi bahkan jika mereka pergi, tidak mungkin untuk bergegas ke laut virtual. Di atas rumah Tuan Kota, peri Sleeping Dream juga melihat sosok itu, tapi gambarnya terlalu kabur. Meskipun dia telah banyak berurusan dengan Qin Chen, dia tidak mengenali pihak lain, mengerutkan kening dan berkata, "Tuanku, orang ini berbahaya. Siapa dia sebenarnya?" Menarik Yang Mulia ras iblis untuk mengejar dan membunuhnya dengan sembrono. "Apa kekuatan di belakang kita sudah datang? Laut virtual, terlalu jauh dari sini. Saya telah menyampaikan berita itu kembali ke pasukan di mana saya berada, tapi jika aku ingin sampai di sana, itu tidak akan secepat itu," jawab Tuan Kota Dongguang menggelengkan kepalanya, matanya dingin, dan dia berkata lagi, "Orang ini bisa dikejar oleh Raja Iblis. Pasti ada rahasia besar, tapi sayangnya, dengan basis kultivasi saya tidak bisa bergerak. Itu adalah Raja Iblis. Meskipun saya samar-samar melihat kesempatan itu, tapi di depan Demon Lord yang asli, tidak cukup untuk melihatnya." Dia menghela nafas. Peri mimpi tidur juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya harap orang-orang kita akan datang lebih cepat, jika tidak." Tuan Kota Dongguang berkata dengan ekspresi jelek, "Ini bukan hal yang paling menyusahkan saat ini, tapi bagaimana iblis datang ke Laut Pasang Surut? Meskipun ada jalur iblis di Laut Pasang Surut kosong, jalur spasial ini tersisa saat langit hancur dan mereka sangat rapuh, paling-paling, mereka hanya bisa melewati seniman bela diri dari tingkat Master Suci akhir, tingkat yang mulia, mereka tidak mungkin bisa melewatinya sama sekali. Setelah menerima kabar dari saya, pasukan yang saya miliki segera menuntut agar Kota Dongguang ditutup. Jelas ada yang salah dengan ini." Sleeping Dream Fairy terkejut dan berkata, "Maksudmu ada pengkhianat di sini?" "Pasti begitu, tapi tidak ada di sini, dan tidak mudah untuk mengatakannya," jawab Tuan Kota Dongguang menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Jika pihak lain muncul melalui jalur Laut Pasang Surut, tidak apa-apa, tetapi jika tidak, jika lawan ingin datang ke sini, dia harus melewati wilayah klan surga kita. Di wilayah ras manusia surgawi, keempat alam surga semuanya dikendalikan oleh kekuatan tertinggi kita, dan tidak mungkin untuk melewatinya dengan mudah. Dengan kata lain, pasti ada yang salah dengan ras manusia kita." Peri mimpi tidur abadi tidak bisa tidak menghirup udara dingin. Pantas saja Tuan Kota Dongguang begitu tangguh.
Ini memang masalah besar. Jika benar-benar ada pengkhianat di umat manusia, begitu iblis menyerang umat manusia, ini akan menjadi masalah besar bagi umat manusia. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada lokasi laut virtual. Di layar, Demon Venerable Demon Rache sudah dekat dengan sosok itu. Telapak tangan besar keluar, dan Demon Venerable bergerak. Tiba-tiba, dunia melonjak. Orang hanya melihat tangan gelap besar, menjulang di atas langit dan bumi. Itu terlalu besar, hanya paku yang sebanding dengan bintang-bintang, yang berasal dari kehampaan yang rusak. Mendarat ke sosok manusia itu. Tujuan tangan besar itu jelas. Itu menamparkan sosok manusia secara langsung, seperti menamparkan semut, posturnya terlalu arogan. Menurut kecepatannya, sosok manusia itu setidaknya setingkat master suci teratas, tetapi di mata Raja Iblis, itu seperti semut, postur ini terlalu sombong. Semua penguasa manusia di surga yang menyaksikan semua ini tenggelam, karena mereka tahu betapa mengerikannya mereka ketika mereka tidak dapat kembali ke langit, dan betapa mengerikan yang mulia, bagaimana mereka dapat menolaknya, ini tidak mungkin. Tapi tiba-tiba, semua orang terkejut, karena semua orang melihat tangan besar Raja Iblis mencuat, waktu sepertinya mandek, dan sosok itu tiba-tiba berakselerasi ketika telapak tangan jatuh. Sekarang, itu bisa menahan serangan telapak tangan. Telapak tangan hitam yang mengerikan itu jatuh di atas kehampaan, dan seluruh kehampaan itu pecah berkeping-keping. Dampak energi yang mengerikan menyapu dan menghancurkan segalanya di dunia. Lautan kehampaan pasang surut langsung diledakkan, dan turbulensi kehampaan melanda, tetapi, ketika gelombang kejut menyapu dan memasuki laut virtual, ia menghilang seketika, seolah-olah telah ditelan secara diam-diam, dan tidak ada kejutan sama sekali. Ini mengejutkan dunia. Kekosongan itu terlalu mengerikan. Itu adalah serangan Raja Iblis, dan bahkan lautan pasang surut dibombardir, tetapi tidak ada pergerakan di laut virtual. Tidak peduli seberapa buruk dampaknya, itu tampak seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak bisa dikejutkan oleh ombak sekecil apapun. Namun, lebih banyak orang fokus pada bayangan pelarian. Seseorang menggosok matanya dan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya, karena dengan telapak tangan yang begitu menakutkan, semua orang berpikir bahwa Qin Chen tidak dapat menghindarinya, tetapi pada saat terakhir, Qin Chen dapat menghindarinya. Karena gambarnya, banyak orang tidak dapat melihat bagian tertentu, dan mereka menatapnya. Beberapa orang bahkan memutar ulang gambar itu. Samar-samar, semua orang melihat bahwa pada saat telapak tangan jatuh, kehampaan tampak mandek, dan sosok orang itu tiba-tiba berakselerasi, hanya untuk menghindari pukulan. Rasa pemisahan yang kuat seperti itu membuat banyak orang merasa sangat tidak nyaman. Apakah itu aturan luar angkasa? Atau kekuatan magis? Itu adalah aturan waktu. Tiba-tiba, seseorang berbisik seolah memikirkan sesuatu, menyebabkan keributan. Apakah Tianjiao muda ras manusia ini benar-benar menguasai aturan waktu? Seluruh surga dalam keadaan gempar. Di laut kosong, Qin Chen batuk darah dan dalam keadaan bingung. Banyak bekas luka muncul di tubuhnya, dan hampir retak. Sebelum Demon Venerable itu mengambil tindakan. Pada saat kritis, Qin Chen melakukan pukulan dengan merangsang asal mula waktu dan mendesak aturan waktu. Tapi meski begitu, dia masih terluka karena serangan lawan terlalu mengerikan, meski hanya goresan kecil. Tubuh Qin Chen hampir retak. Jika bukan karena dia memiliki tubuh suci kuno, dia akan tercabik-cabik jika dia digantikan oleh seorang Holy Lord biasa di sini. Sial, ucap Qin Chen menggertakkan gigi, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dingin, dan dia menghitung dengan panik. Bahkan dia tidak bisa menghentikan pelacakan pihak lain. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Qin Chen berjalan dengan gila, terus-menerus berpikir bahwa dia tidak bisa mati di sini. Dia belum menemukan Ruyu, Sisi, bagaimana dia bisa mati di sini dengan sia-sia. Namun, di bawah pengejaran iblis seperti itu, bagaimana dia bisa melarikan diri? Itu terlalu sulit, krisis tak berujung bertahan, menyebabkan rambut dingin Qin Chen berdiri, seolah-olah dia telah jatuh ke api penyucian. Perasaan ini seperti memasuki dunia yang paling putus asa, tanpa cahaya sama sekali.
Ini hampir merupakan salah satu momen paling berbahaya dalam hidup Qin Chen. Dikejar oleh pria yang begitu kuat, dan sangat berantakan. Kekuatan tak terlihat melonjak, Qin Chen memuntahkan darah lagi, kulit di tubuhnya runtuh, darah menetes, dan badan jalan tampak hancur. Serangan lawan terlalu kuat, melampaui batas langit, di atas aturan, dan bahkan tubuh suci kuno tidak dapat menahannya. Itu akan dihancurkan. Qin Chen menjadi gila, terbang dengan cepat, mati-matian membakar asal, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan pukulan. Selama dia digosok oleh lawan, dia takut tubuhnya akan langsung hancur. Ini adalah hidup dan mati. Qin Chen sedang dalam pelarian, tetapi Raja Iblis menunjukkan warna yang menakutkan, sepasang pupil berwarna darah seperti bulan darah, berkedip di kehampaan, menggantung tinggi di langit, tetapi dengan keterkejutan. Itu hanya seekor semut, ia lolos dari telapak tangan dewa ini. Itu adalah aturan waktu. Apa yang dikuasai anak ini jelas bukan aturan waktu biasa, atau permukaan aturan waktu, tapi asal-usul waktu, jika tidak, mustahil untuk menghindari pukulan dewa ini. Ucap Venerable Demon Rache berbicara, jantungnya bergetar hebat, pupilnya meledak menjadi pelangi ilahi dan menembus kehampaan. Adegan ini sangat menakutkan. Nak, jangan lari. Bahkan jika kamu menguasai sumber waktu, kamu tidak dapat melarikan diri dari pengejaran dewa ini. Dia mencibir, tidak berteriak, hanya fluktuasi mental yang belum ditangkap oleh orang luar, dan kemudian dia mengulurkan tangannya yang besar, telapak tangan iblis besar itu sepertinya keluar dari dunia bawah, mencoba menangkap semuanya. Telapak tangan yang menjulang tinggi mencapai langit, kali ini, di tangan besar dengan cahaya ajaib yang berkedip, rantai keteraturan dan dewa mekar, menjadi semakin megah, menutupi Qin Chen. Qin Chen meraung di dalam hatinya, memberi energi pada pohon ajaib dunia, dan menangkap niat pihak lain. Pada saat Master Iblis menembak, dia telah mengaktifkan sumber waktu, stagnasi waktu, dan aliran waktu. Seolah menenangkan diri, Qin Chen bergegas keluar untuk pertama kalinya, secepat kilat, menggunakan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Di belakangnya, telapak tangannya yang besar jatuh, agung dan menakutkan, memancarkan energi iblis yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan bintang-bintang. Dibandingkan dengan banyak gunung dan sungai, matahari dan bulan tidak jauh lebih kecil, telapak tangan ini terlalu besar. Jika Qin Chen tidak mendesak asal mula waktu untuk pertama kalinya, dan melarikan diri sebelum tembakan lawan, dia akan ditampar oleh telapak tangan ini. Mengingat tubuhnya sekarang terluka parah dengan retakan, sebagian besar harus meledak di tempat. Meski begitu, Qin Chen tersapu oleh energi iblis, dan tubuhnya bergetar hebat, batuk darah, dan tubuhnya seolah-olah akan meledak. Pada saat kritis, Qin Chen mendesak pohon iblis 10.000 dunia untuk menyerap kekuatan ini dan memusnahkan segalanya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu jauh, karena takut ketahuan oleh pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa iblis ini tidak tahu bahwa dia memiliki pohon iblis 10.000 dunia. Begitu berita tentang pohon iblis 10.000 dunia keluar, situasinya akan menjadi lebih buruk. Pada saat itu, tidak hanya ras iblis yang akan memburunya, tetapi pasukan ras manusia teratas akan menatapnya. Dia tidak bisa menjelaskannya. Qin Chen melarikan diri, lebih berantakan, seolah berjalan berputar-putar di dekat laut virtual. Benar saja, ini adalah aturan waktu. Tapi kali ini, banyak orang menatapnya, dan langit berguncang. Mereka semua melihat dengan jelas bahwa pada saat Raja Iblis mengambil tindakan, waktu di daerah itu tampaknya mandek. Ini adalah kekuatan supernatural waktu tingkat atas, yang dapat memengaruhi aliran waktu tingkat penguasa iblis. Meskipun itu hanya bentuk yang belum sempurna, itu cukup mengejutkan orang, dan langit menjadi gempar. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Raja Iblis suram dan suaranya bergemuruh. Dia tidak bisa memegang wajahnya. Dalam kapasitasnya, dia bahkan tidak mengambil anak ras manusia 2 kali. Dia memang membuat beberapa kesalahan. Aku mengerti berapa kali kamu bisa menolaknya. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Kali ini, tombak ajaib muncul di tangannya, tombak ajaib mekar dengan pelangi, dan kepala tombak mekar dengan darah merah, seolah meneteskan darah, menembus kehampaan, dan menembus Qin Chen dalam sekejap.
Tombak berwarna darah meledak ke langit dengan darah. Adegan ini terlalu mengejutkan dan menyebabkan kegemparan, menyebabkan gempa bumi yang hebat di langit. Metode ini menjijikkan, tetapi juga menakutkan. Bagaimana bisa menghentikan dan menahan senjata berharga yang mulia? Itu mengumpulkan kekuatan, dan lingkaran cahaya berdarah menutupi langit dan matahari, seolah-olah dunia sedang menangis darah. Sebelum tombak ajaib ditusuk, Qin Chen merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan tubuhnya akan meledak dan terkunci dengan kuat. Dia punya perasaan bahwa jika dia hanya mengandalkan sumber waktu kali ini, dia mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada cara? Anda ingin membunuh saya dan bersiaplah untuk mati. Teriak Qin Chen, dan dia berkata dengan marah, tahu bahwa itu bukan cara untuk terus menghindarinya. Cepat atau lambat, dia akan dibunuh. Dia harus menolak untuk mendapatkan sinar kehidupan, dan niat membunuh di tubuhnya sangat kuat. Dia tidak lagi mengelak, berdiri dengan bangga di tepi laut virtual, dengan mata acuh tak acuh, dan akan meledakkan serangan balik yang paling indah. Apa yang dia katakan? Dalam gambar, orang dapat melihat bahwa Qin Chen menghentikan sosoknya yang melarikan diri, meraung, dan suaranya terdengar, menyebabkan keributan. Semua orang gila dan tidak mengerti, melihat gambar itu, mereka menghela nafas. Banyak orang berteriak agar Qin Chen kabur. Jangan melawan, mungkin ada secercah kehidupan. Banyak orang dari seluruh penjuru surga berdoa untuk Qin Chen. Sayang sekali suara mereka tidak dapat ditransmisikan, dan kekuatan mereka tidak dapat ditransmisikan. Mereka hanya bisa menonton Qin Chen sebagai seorang anak, mengaum pada raksasa. Hah? Ingin menolak dan mempersiapkan saya untuk mati. Apakah kamu layak? Ucap Raja Iblis itu tersenyum, matanya yang berwarna darah dengan ketidakpedulian, tidak ada jejak emosi, seolah melihat orang mati. Di matanya, Qin Chen sudah mati. Asal mula waktu, arai racun semua jiwa. Tiba-tiba, Qin Chen meraung dan berdengung, dan rantai keteraturan yang tak berujung tiba-tiba melonjak antara langit dan bumi. Di kaki Raja Iblis, deretan lampu yang aneh dan dingin tiba-tiba menyala. Lampu-lampu ini, seperti nebula, ia langsung menyelimuti dunia ini, mekar dengan cahaya cemerlang. Apa itu? Formasi hebat? Kapan orang ini membuat formasi hebat di sini? Gambar yang melewati lensa sangat kabur, tetapi semua orang samar-samar melihat kehampaan tak berujung di laut virtual, dan lampu di bawah kaki Raja Iblis menyala. Lampu-lampu ini rumit dan tidak jelas, dengan kemegahan jalan raya, menjulang tinggi ke atas langit. Ini membuat semua orang ngeri dan merasa tidak bisa dijelaskan. Kapan ada formasi besar di dunia ini? Rune jalan naik seperti air terjun. Formasi ini terlalu luas, menutupi langit dan matahari, menutupi cahaya ajaib iblis. Cahaya arai yang mengerikan menghantui langit dan bumi. Bahkan dengan mata telanjang pun bisa merasakan keluasan dan kekuatan dari formasi besar ini. Semua orang pusing dan merasa otak mereka tidak cukup. Apakah anak ini gila? Pada saat ini, bahkan berpikir untuk mengatur sebuah arai untuk menargetkan Raja Iblis, tetapi Raja Iblis dan semua orang yang menonton di surga tidak menyadarinya. Metode ini melawan langit. Dalam waktu sesingkat itu, susunan Master Suci tingkat atas dikerahkan. Metode ini mengejutkan semua orang. Ini hanyalah Master susunan tertinggi. Siapa orang ini? Apakah itu pewaris Tiangong? Atau apakah itu keturunan rahasia dari kekuatan pemurnian atau kekuatan formasi teratas? Orang-orang tidak bisa tenang lagi dan membicarakannya, dan keterkejutan batin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dalam formasi besar, susunan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bertahan menjadi niat membunuh, menyapu yang mulia ras iblis, dan berisi cahaya racun yang menakutkan. Ini adalah susunan racun. Qin Chen menampilkan warisan yang mulia pil racun surgawi, salah satu susunan racun teratas di dalamnya harus membidik lawan. Hah, tak disangka, kamu adalah master formasi. Formasi ini juga beracun. Jika dewa ini menebak dengan benar, itu adalah pembentukan pil racun hari itu. Nak, kamu benar-benar mendapatkan warisan pil racun langit kuno. Sepertinya membunuhmu, kali ini hadiahnya lebih besar dari yang kukira. Sosok Raja Iblis ini mengapung dan tenggelam dalam formasi, dan cahaya beracun yang tak berujung tetap ada,
tetapi dia tidak dapat mematahkan pertahanannya sama sekali. Tubuhnya bergetar, energi iblis yang tak terbatas melonjak ke langit, dan seluruh formasi besar meledak, membuat suara berderak, seperti jaring laba-laba, rapuh, robek, dan melepaskan diri dari jebakan. "Siapa bilang aku ingin membunuhmu?" ucap Qin Chen, tatapannya sangat tajam, dan di pupilnya, pelangi ilahi yang mengerikan meledak, dan di tengah alisnya, mata jiwa terbuka. Pada saat kritis ini, dampak jiwa yang ganas ditembakkan. Teknik terlarang jiwa surga. Pada saat Raja Iblis dari ras Iblis sedang berjuang, Qin Chen menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, dan asal mula waktu serta kekuatan magis ruang diaktifkan pada saat yang bersamaan. Saat dunia stagnan dalam ruang dan waktu, itu langsung tenggelam ke dalam tubuh Raja Iblis. Setelah kekuatan jiwa memasuki tubuh Raja Iblis, itu meledak secara langsung, dan raungan keras bergema di benak Raja Iblis.